Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Falasifa, NIM 11222. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait peradilan pada masa Rasulullah hingga peradilan pada masa Turki Utsmani. Yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah. Nah, peradilan pada masa Rasulullah ini mempunyai sejarah penetapan hukum yang terjadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah ini terjadi selama 13 tahun, yakni dimulai sejak Rasulullah menjadi Rasul hingga Rasulullah itu hijrah. Nah, di fase ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah. Nah, di fase ini fokusnya masih untuk penanaman akidah dan meninggalkan kebiasaannya yaitu menyembah berhala. Nah, di fase ini pun belum ada kesempatan untuk membentuk perundang-undangan dan tata pemerintahan. Kemudian fase Madaniyah. Fase ini terjadi sejak Rasulullah hijrah hingga Rasulullah itu wafat. Nah, di fase ini umat Islam sudah kuat, kuantitasnya pun sudah banyak, dan umat Islam sudah mempunyai tata pemerintahan. Nah, di fase ini perlu adanya tasri, yaitu untuk pembentukan hukum dan perundang-undangan untuk mengatur hubungan antar individu dari suatu bangsa. Dan di Madinah sudah mulai disyariatkannya hukum seperti perceraian, warisan, pernikahan, utang piutang, perjanjian, dan lain-lain. Nah, proses peradilan pada masa Rasulullah ini terjadi dengan sederhana, yaitu bersifat fatwa dengan model tanya jawab dan tetap menjunjung nilai keadilan. Proses ini dilakukan dengan tidak formal, tetapi tetap memenuhi rukun al-qadha, yaitu adanya hakim, hukum, al-mahkum bih, al-mahkum alaih, dan al-mahkum lah. Nah, keputusan Rasul itu dinilai sebagai suatu kebenaran dan dihormati. Rasul berpesan kepada Ali radhiyallahu an agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu hukum sebelum mendengar keterangan dari dua belah pihak. Nah, di masa ini pedoman yang dianut yaitu Al-Quran dan ijtihad dari Rasul. Yang kedua, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini terdapat 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, pada masa Khalifah ini sistem peradilan masih mengikuti peradilan pada masa Rasul. Jabatan hakim dipegang oleh Khalifah itu sendiri. Kemudian pada masa ini masih sedikit perkara yang muncul karena banyak masyarakat yang sudah tahu ilmunya dari Rasulullah sendiri. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa khalifah ini, kekuasaan wilayah Islam sudah meluas dan tugas pemerintahannya pun mulai beragam. Seperti hakim, hakim dibagi sesuai dengan daerah masing-masing. Seperti di Madinah yaitu Abu Darda, di Basrah itu Syurai, di Kufah Al-Asy'ari, di Mesir Utsman bin Qais bin Abil Ash, dan yang terakhir di hakim di Syam yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, pada masa ini hakim bertugas untuk memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan hadis, dan ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu si hakim bertanya dengan fuqaha mujahidin atau ijtihad kolektif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah.
Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah ini peradilan dilaksanakan di gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam memilih qadhi dengan bersandar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian melakukan musyawarah dengan sahabat dalam menentukan suatu hukum. Dan Khalifah Utsman mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas dari hakim. Dalam memberikan gaji kepada hakim dan stafnya, Khalifah Utsman ini mengambil dari Baitul Mal. Kemudian kelemahan dari peradilan pada masa Khalifah Utsman, yaitu Khalifah Utsman ini hanya melanjutkan sistem peradilan sebelumnya, yaitu peradilan pada masa Khalifah Umar, dan terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas tegas oleh Khalifah Utsman. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khalifah ini sistem peradilan masih mengikuti Khalifah sebelumnya. Nah, Ali ini berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Nah, Khalifah Ali ini memberikan syarat-syarat ketika ingin menjadi seorang hakim, yaitu diantaranya dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, cerdas, dan bekerja, daya kerjanya itu sempurna. Nah, kesimpulan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah proses peradilan masih dilakukan dengan cara sederhana. Kemudian belum mengenal katib atau panitera yang tugasnya mencatat berita acara, dan belum mempunyai gedung khusus peradilan hingga pada masa Khalifah Utsman. Yang ketiga, peradilan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam memilih khalifah menjadi monarki, yaitu sistem turun-temurun. Nah, bentuk kekuasaan pada masa khalifah ini yaitu otokrasi. Kemudian fatwa qadhi menjadi keputusan hukum. Nah, keputusan qadhi tidak dapat dibatalkan oleh qadhi lain karena ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad lain. Nah, sumber hukumnya yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat. Nah, hukum pada masa ini berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan fuqaha. Dan pada masa ini mulai muncul kesadaran untuk mencatat dari putusan hakim. Kemudian yang keempat, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Peradilan pada masa Abbasiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu masa Abbasiyah 1 dan masa Abbasiyah 2. Nah, pada masa Abbasiyah 1 ini dikenal sebagai kejayaan Islam karena terjadi perkembangan hukum Islam yang berjalan menurut mazhab tertentu. Namun terjadi kelemahan ruh ijtihad Islam. Nah, pada masa ini hakim diperintah untuk memutus perkara. Kemudian peradilan dibentuk sebagai instansi sendiri. Nah, pada masa ini terbentuk organisasi kehakiman seperti Dar Qadhi Al-Qudha, Qudha Al-Aqdi, Al-Sawtoh, Al-Qadaiyah, dan Al-Mawardi. Kemudian pada masa Abbasiyah 2. Nah, pada masa Abbasiyah 2 ini jadi kritis sosial, politik, budaya, dan agama, dan terjadi kerusakan yang merata. Kemudian yang terakhir yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Peradilan pada masa Turki Utsmani. Pada awalnya Turki Utsmani ini tidak mengikuti salah satu mazhab apapun. Kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Nah, pada masa Turki Utsmani ini lembaga peradilan dibagi menjadi 3 periode, yaitu sebelum Tanzimat, masa Tanzimat, dan masa setelah Tanzimat.
Nah, masa sebelum Tanzimat ini dibagi menjadi 3, yaitu mahkamah biasa yang tugasnya menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mahkamah banding yang tugasnya meneliti dan mengkaji perkara yang baru. Yang ketiga, mahkamah tinggi yang tugasnya mencatat para qadhi yang melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian masa Tanzimat. Masa Tanzimat ini dibagi menjadi 2 peradilan, yaitu peradilan perdata dan peradilan agama. Kemudian yang terakhir masa setelah Tanzimat. Nah, masa setelah Tanzimat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama Mahkamah Al-Tawaif, yakni peradilan untuk suatu kelompok agama. Yang kedua Qadha Al-Konsuli, yaitu peradilan untuk warga asing. Yang ketiga Qadha Mahkamah Al-Hukuk yang tugasnya mengadili perkara perdata. Dan yang terakhir Majelis Al-Syar'i Al-Syarif yang tugasnya mengadili perkara umat Islam dalam hal masalah keluarga yang bersumber dari fikih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.